Nah, sekarang dalam proses perundingan ini, Ya. tentunya DJP memiliki wewenang dong, selaku yang diminta untuk melakukan MAP. Apa yang akan dilakukan DJP, Mas Andi? Pengenaan pajak oleh otoritas pajak mitra dengan WP itu sendiri ya, Mas Rima ya. Jadi ada sengketa antara, misalnya WP kita mendapat penghasilan dari luar negeri ya. Nah, itu ada sengketa. Kemudian bagaimana jika putusan bandingnya sudah terbit, kemudian sengketanya ini ternyata sama ya Mas Rima ya. Sengketa antara banding dengan MAP ini sama. Ini syaratnya jika tidak diajukan PK, maka posisi DJP adalah menggunakan putusan banding itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, apa kabarnya? Kembali lagi di YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1 yang tentunya mengedukasi dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait sebuah penyelesaian sengketa perpajakan melalui prosedur persetujuan bersama atau yang lebih dikenal istilah MAP. Ya, perkenalkan saya Rimba Maulana, penyuluh pajak di KPP Wajib Pajak Besar 1 yang tentunya akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Tentunya dalam membahas MAP ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber dari penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 juga, yaitu Mas Andik Tri Cahyono. Halo kawan pajak semua. Halo Mas Andik, apa kabar Mas Andik? Alhamdulillah baik. Mas Rima sendiri gimana Mas Rima? Alhamdulillah kabar baik. Kayaknya Mas Andik cerah banget nih mau menyampaikan informasi ke kawan pajak ya. Oh iya, terima kasih. Ya baik Mas Andik, seperti yang saya sampaikan di awal kepada kawan pajak bahwa hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas terkait MAP, ya, persetujuan bersama ya. Nah ini apa sih yang dimaksud dengan prosedur persetujuan bersama atau MAP ini Mas Andik nih? Kita langsung masuk aja ya Mas Rimba ya. Langsung masuk atau mau ada yang dibuka dulu Mas Andik? Kalau saya dengar MAP itu kayak MAP itu apa bahasa Inggrisnya? Peta ya Mas ya? MAP bukan itu map Dora ya. Asli ada ini Mas hubungannya, ternyata peta-peta dunia, berarti kita akan membahas tentang apa ini ya, tentang hubungan sama dunia ya Mas, yang perpajakan di dunia ini. Baik kan pajak. Seperti sudah diutarakan Mas Rimba tadi ya, kita pagi ini akan membahas tentang Mutual Agreement Procedure ya, atau MAP ini. Apa itu? Nah, kawan pajak, MAP ini sebenarnya adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa, Mas Rimba. Sengketa apa? Sengketa perpajakan yang berhubungan dengan P3B. P3B apa ya Mas Rimba ya? Perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Jadi ini berarti berhubungan dengan negara lain ya tentunya ya Mas Rimba ya. Nah, itu ada alternatif penyelesaian seperti sudah kita ketahui. Nah, penyelesaian itu ada yang melalui jalur upaya hukum domestik Mas Rimba, melalui ada keberatan, banding dan sebagainya ya. Nah, di sini ternyata ada alternatif lain Mas Rimba untuk penyelesaian sengketa tersebut, yaitu melalui MAP ini kan pajak semua. Oke. Berarti ini salah satu alternatif ya, alternatif penyelesaian sengketa ya Mas Andik ya. Nah, berarti untuk itu saya bertanya selanjutnya Mas Andik. Pastinya akan ada yang disebut siapa atau subjeknya ataupun nanti dengan objeknya dari MAP ini. Nah, Mas Andik bisa menjelaskan nggak siapa sih subjek dari MAP ini itu siapa saja? Siapa saja yang boleh mengajukan ya? Yang mengajukan prosedur MAP ini ya. Baik kan pajaknya ada 4 kategori ya Mas Rimba ya. Pertama itu adalah wajib pajak dalam negeri atau kita sebut dengan WPDN. Siapa saja itu? Ada orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, seperti kita ketahui ada BUT juga sebenarnya Mas Rima ya dalam WPDN itu. Tapi BUT itu kita anggap sebagai WPLN Mas, wajib pajak luar negeri. Jadi tidak termasuk kategori pertama ini. Berarti tidak termasuk subjek ya? Iya. Kemudian subjek kedua adalah wajib pajak WNI Mas, WNI. Itu ya contohnya itu ada saya? Bukan. Bukan. Berarti ini yang TKI Mas, kita TKI yang ada di negara Malaysia, Arab itu kan ya. Nanti itu termasuk kategori subjek yang kedua. Baik. Kemudian ada
DJP sendiri Mas Rimba, ini Mhm. bisa mengajukan MAP juga di sini DJP ya. Ya. Kemudian yang keempat ada otoritas pajak mitra. Ini kayak DJP-nya di luar negeri Mas Rimba. Baik. Ini bisa mengajukan MAP ini mungkin atas permintaan dari wajib pajak di negaranya ya. Untuk ada sengketa mungkin dengan kita gitu ya, DJP kita atau di Indonesia atau negara lain gitu ya. Nanti bisa mengajukan MAP seperti itu. Baik. Ada 4 ya. Berarti 4 ya subjeknya tadi ya. Oke, baik. 4 tadi adalah WPDN, kemudian WNI yang bekerja di luar negeri ya, kemudian DJP sendiri dan juga ini ya pejabat wewenang yang ada di negara mitra gitu ya. Otoritas pajak mitra. Otoritas pajak mitra. Baik. Selanjutnya Mas Andik, untuk pelaksanaan MAP ini pasti ada yang mau ada alasannya ataupun ada objeknya. Apa yang diajukan dari pemohon kepada DJP ini, Mas? Jadi untuk objeknya apa yang bisa diajukan ya, berarti ya. Materi apa saja sih yang terkait sengketa P3B yang bisa diajukan MAP gitu ya, Mas Rimba ya. Ini kita masuk ke kategori tadi. Ada 4 tadi itu masing-masing ada materi yang bisa diajukan ya, kawan pajak dan Mas Rimba. Pertama adalah WPDN tadi ya, Mas Rimba. Apa saja yang bisa diajukan oleh WPDN ini untuk diajukan MAP, sengketa apa saja? Ini contohnya adalah pengenaan pajak oleh otoritas pajak mitra dengan WP itu sendiri ya, Mas Rimba ya. Jadi ada sengketa antara misalnya WP kita mendapat penghasilan dari luar negeri ya. Nah, itu ada sengketa perlakuan perpajakannya ternyata tidak sesuai dengan P3B menurut WP gitu ya. WPDN tadi ya. Itu bisa diajukan MAP. Apa saja di dalamnya bisa jadi itu adalah koreksi penentuan harga transfer. Itu kebanyakan ya Mas Rimba atau penentuan keberadaan laba usaha seperti itu. Kemudian bisa juga ini Mas Rimba pengenaan PPH, pemungutan atau pemotongan ya di otoritas pajak mitra yang tidak sesuai P3B gitu. Atau perlakuan diskriminatif juga bisa. Terus penentuan subjek pajak dalam negeri. Mungkin bagi otoritas itu ini harus masuk sebagai subjek pajak negeri di negara sana ya. Ternyata berbeda dengan penafsiran dengan P3B ini juga bisa diajukan MAP ini Mas Rimba. Itu untuk WPDN. Kemudian bagaimana untuk WNI yang ada di luar tadi ya. Misalnya ada TKI gitu ya Mas Rimba ya, di negara mana dikenain perpajakan di negara tersebut ternyata tidak sesuai dengan P3B ini juga bisa diajukan MAP. Kemudian dari kategori ketiga tadi siapa Mas Rimba? DJP ya. Sendiri. DJP itu ada istilahnya usulan permintaan MAP Mas Rimba. Kalau yang tadi kan WPDN, WNI itu namanya permintaan MAP ya Mas Rimba. Kalau untuk DJP ini ada istilahnya usulan permintaan MAP. Itu apa? Ini contohnya adalah DJP sendiri memiliki sengketa P3B, perlakuan P3B dengan WPDN itu sendiri. Jadi kalau tadi itu antar negara, kalau di sini perlakuan P3B DJP dengan si WPDN itu sendiri. Itu bisa diajukan MAP atau untuk menindaklanjuti ini Mas Rimba EPA atau kesepakatan harga transfer nanti bisa melalui DJP ini sendiri. Dan yang terakhir adalah permintaan MAP oleh otoritas pajak mitra. Berarti itu kebalikan vice versa ya istilahnya. Kalau tadi itu BP kita yang di luar negeri ada sengketa dengan otoritas pajak mitra terhadap negara kita. Nah, ini kebalikannya. WP yang di sana ada sengketa dengan kita di Indonesia. Nanti dia mengajukan melalui otoritas pajak mitranya, baru mengajukan MAP ke kita seperti itu. Ke Direktorat Jenderal Pajak ya. Oke, baik Mas Andik. Ini boleh saya simpulkan nggak bahwa memang objek MAP ini adalah ketidaksesuaian perlakuan P3B. Benar ya? Baik penafsiran atau penerapannya ya. Iya, betul. Baik. Nah, biasanya kan untuk pelaksanaan sengketa itu biasanya kan melalui prosedur keberatan, banding atau peninjauan kembali. Nah, posisi MAP ini tuh bagaimana ya Mas Andik ya? Maksudnya apakah bisa diajukan bersamaan ataukah ketika wajib pajak atau pemohon mengajukan MAP, ini akan menggugurkan upaya hukum yang sedang dilakukan oleh pemohon? Ini uniknya kan pajak semua MAP ini posisinya diajukan bisa bersamaan Mas Rimba. Jadi misalnya
sudah diperiksa, nanti bisa masuk nih MAP sebelum banding atau segala macam itu ya. Bisa bersamaan pengajuannya dengan upaya hukum domestik nih. Kita istilahnya upaya hukum domestik ya Mas Rimba ya. Oh, baik. Itu apa saja itu bisa diajukan bersamaan dengan mengajukan gugatan seperti itu, atau keberatan, banding, kemudian peninjauan kembali atau PK, dan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Ini pasal 36 ayat 1B. Jadi hanya 1B saja ya Mas Rimba yang bisa ya. 36 1B saja. Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Itu pengajuan MAP-nya bisa bersamaan dengan pengajuan upaya hukum tadi. Baik. Dan itu kalau kaitannya dengan kewajiban pajak terutangnya itu bagaimana Mas Andi? Dengan adanya MAP ini ya, itu tidak serta-merta, itu masih berjalan Mas. Masih berjalan? Masih kayak upaya kewajiban membayar hutang itu tetap masih berjalan atau tidak menunda ya, tidak menunda kewajiban membayar hutangnya. Kemudian pelaksanaan penagihannya tidak tertunda juga. Kemudian jika ada pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini juga tidak tertunda. Jadi tetap bisa dilaksanakan meskipun ada MAP ini ya. Gitu. Berarti tidak menunda proses penagihan, proses pengembalian itu tidak menunda ya Mas Andi ya. Oke, baik. Di awal tadi kawan pajak kita sudah mendengarkan awalan lah dari MAP ini. Nah, sekarang kawan pajak kita kan bertanya nih kepada Mas Andik. MAP ini berarti sebuah semacam surat permintaan gitu ya Mas. Surat permintaan. Tentunya pasti ada syarat-syaratnya dong, Mas Andi. Tidak bisa serta-merta ngajuin surat kaleng atau surat cinta, kan tidak juga ya. Jadi untuk syarat permintaan MAP ini apa ya Mas Andi? Oh iya, tadi kan kita udah bahas ya siapa yang orang yang atau pihak yang bisa mengajukan, kemudian materi apa saja yang bisa diajukan. Nah sekarang kita masuk permohonannya atau permintaannya itu ya Mas. Nah ini permintaan ini harus diajukan secara tertulis dan berbahasa Indonesia. Baik, tertulis. Oke. Sorry. Kemudian di dalam permohonan atau permintaan tadi ini ada formatnya ya Mas Rimba ya. Kita tadi belum menjelaskan ya kalau ini tuh MAP ini diatur di PMK 172 kawan pajak. Oh, baik. Jadi 172 tahun 2023. Sudah diatur di dalam PMK 172 ya. Dan tadi sempat Mas Andi bilang ada formatnya. Nanti formatnya ada di PMK 172 tahun 2023 ini. Nah, ini di PMK ini bukan hanya mengatur MAP saja ya Mas Rimba. Ini untuk MAP ini khusus di pasal 41 sampai 54, jadi ada 14 pasal. Nah, untuk pengajuan suratnya tadi nanti formatnya ada di PMK 172 ya kan pajak, nanti bisa dilihat bersama ya. Nanti di situ harus dituangkan mengenai apa yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan penerapan P3B-nya. Kemudian diajukannya tidak boleh melewati batas waktu yang sesuai P3B ya Mas Rimba ya. Atau jika tidak diatur di P3B itu maksimal adalah 3 tahun. 3 tahun pengajuannya. Kemudian ditandatangani oleh pemohon atau wakil. Seperti pasal 32 KUP, ayat 1 KUP ya. Yang diatur dalam pasal 32 ya. Kemudian dilampiri dengan SKD atau informasi identitas dari si pemohon ya Mas Rimba ya. Kemudian daftar informasi atau bukti keterangan tentang terkait sengketa tadi ya. Ini hanya daftarnya dulu ya Mas Rimba ya. Hanya daftarnya saja. Nanti lampiran bukti-buktinya nanti. Ini langsung kemudian ada surat pernyataan Mas Rimba. Surat pernyataan bersedia menyampaikan informasi lengkap dan tepat waktu. Oke, baik. Sebenarnya untuk persyaratannya mirip-mirip upaya hukum yang biasa domestik ya Mas Andik ya. Tapi di sini tadi saya mengingat Mas Andik menyampaikan tidak lebih dari 3 tahun. 3 tahun dari apa nih Mas Andik? Oh ya, tadi kan gimana? Di P3B itu sendiri sebenarnya sudah diatur ya Mas Rimba kapan pengajuannya untuk MAP itu. Nah, kalau tidak diatur nanti ketentuannya adalah maksimal pengajuannya adalah 3 tahun sejak tanggal SKP diterbitkan atau tanggal bukti potong atau pembayaran itu diterbitkan atau tanggal saat terjadinya perlakuan yang tidak sesuai P3B tadi. Itu bisa diajukan 3 tahun dari itu ya Mas Rimba, kalau tidak diatur di P3B ya. Kapan pengajuannya? 3 tahun ya. Sejak ya tadi. Jadi kalau misalkan contohnya Mas Andik kalau tanggal SKP-nya ternyata adalah 1 Januari, maka 3 tahun sejaknya adalah 31 Desember 1 Januari 2024, maka
untuk 3 tahunnya itu adalah 31 Desember 2025, 2026, 2027. Betul nggak Mas Andi? Betul. Nanti berarti tanggal penyampaian itu dihitung lah Mas Ito, gitu ya. Oh, Sejak itu sejaknya dihitung ya. ya. Oke, berarti 2024, 2025, 2026 dong. Seperti itu. Seperti itu ya, simpelnya ya. Oke, baik. Baik, Mas Andik. Untuk persyaratannya tadi sudah disampaikan ya, Mas Andik. Nah, sekarang syarat-syarat ini, surat-surat yang tadi Mas Andik jelaskan, tertulis dan sebagainya, itu diajukan kemana, Mas Andik? Ditujukan kemana gitu ya? Betul. Nah, tadi kita kenal ada 4 subjek ya, Mas Rimba ya. WPDN, WNI, kemudian ada DJP itu sendiri yang kita kenal dengan usulan permintaan MAP, kemudian ada otoritas pajak mitra itu. Nah, untuk yang wajib pajak dalam negeri ini mengajukannya ke KPP terdaftar, Mas Rimba. Oke, baik. Karena kan mereka punya NPWP ya, jadi harus sesuai KPP terdaftarnya. Kemudian untuk yang WNI, kemudian ada usulan dari DJP tadi ya, sama dengan otoritas pajak mitra yang di luar negeri tadi, mengajukannya melalui Direktorat Perpajakan Internasional, Mas Rimba. Direktorat Perpajakan Internasional. Iya. Oke. Di situ nanti pengajuannya mirip sih dengan ketentuan yang lain ya, Mas Rimba. Untuk submit permohonan itu bisa langsung melalui kantor pos atau jasa kurir, ekspedisi, atau nanti elektronik, Mas Rimba, jika tersedia ya, Mas Rimba ya. Elektronik ya. Biasanya DJP online ya, Mas Andik ya. DJP online. Tapi disclaimer-nya adalah jika sudah tersedia ya kawan pajak ya. Oke, baik Mas Andik. Wow. Surat ini tadi Mas Andik menyampaikan melalui langsung ke KPP atau bisa dengan pos atau dengan sarana elektronik. Nah, pastinya di DJP kan akan menindaklanjuti nih, Mas. Oh, betul. Ada yang diteliti. Nah, itu dari tindak lanjutnya dari DJP itu apa ya, Mas Andik ya nanti? Oh ya, nanti setelah pemohon tadi ya, pemohon itu mensubmit permohonannya, nanti dari pihak DJP akan melakukan sebuah penelitian, Mas Rimba. Penelitiannya ada 2, yaitu penelitian tentang syaratnya. Tadi kan udah kita bahas ya syaratnya yang untuk bisa mengajukan siapa aja segala macam itu. Kemudian penelitian tentang kesesuaian materi. Jadi tadi kita sudah bahas objeknya apa aja yang boleh diajukan MAP ini. Jadi kalau di surat permohonan itu syaratnya memenuhi, materinya juga harus memenuhi ya. Kalau di luar yang ketentuan berarti tidak akan ditindaklanjuti. Nanti misalnya dua penelitian tadi ya, Mas Rimba ya, sudah terpenuhi, nanti akan diterbitkan pemberitahuan tertulis, Mas Rimba, kepada dari DJP ya, kepada pemohon dan permintaan untuk melakukan MAP ke otoritas pajak mitra. Jadi ada 2 output ya, Mas Rimba ya. 2 output. Ke pemohonnya kita ngasih pemberitahuan tertulis akan ditindaklanjuti. Baik. Kemudian ke otoritas pajak mitra kita meminta atau permintaan untuk melakukan MAP nanti untuk tahap selanjutnya berarti gitu ya. Untuk tahap selanjutnya. Oke, baik. Berarti ini tadi tahap pertama ya. Wah, sudah cukup lumayan informatif. Mungkin sebelum kita lanjut Mas Andik ya ke tahapan selanjutnya, mungkin bisa di dari tadi saya nungguin untuk tawarin loh. Iya Mas Andik. Silakan diminum dulu Mas Andik. Kita izin ya kawan pajak, kita minum sebentar untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya untuk MAP. Oh, Mas Andik sudah selesai. Oke, buat nanti. Ada lagi kan tahap untuk itu. Oke, baik. Jadi setiap tahapan nanti kita minum ya Mas Andik. Oke. Baik, kita lanjutkan kawan pajak. Sampai mana? Oke, Mas Andik. Tadi tahapan pertama adalah menyampaikan permohonan. Ya, sudah diteliti ya. Kemudian diteliti. Ini kan baru tahapan dalam proses permohonannya. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian DJP. Jadi Mas Andik menyampaikan DJP akan memberikan pemberitahuan tertulis. Sebulan dari permohonan tadi ya. Sebulan dari permohonan. Ya. Selanjutnya apa Mas Andik? Nanti berarti ini kita ibaratkan ditindaklanjuti ya Mas Rimba ya, memenuhi persyaratan ya. Tadi kalau misalnya tidak memenuhi berarti kan ada surat penolakan ya gitu ya. Untuk yang ini misalnya kita ibaratkan ternyata memenuhi semua, berarti kan ditindaklanjuti. Nah, prosedur berikutnya adalah akan dilakukan perundingan, Mas Rimba. Perundingan itu dengan siapa saja pihaknya, itu ada DJP dan otoritas pajak mitra tadi. Nanti akan melakukan perundingan. Apa yang dimaksud perundingan di sini ya, itu bisa saja korespondensi, surat menyurat seperti itu ya, atau pengujian material dan pertemuan. Pertemuan siapa, Mas? Oh ya, pertemuan di sini
tentunya antara DJP dengan otoritas pajak mitra juga ya. Oke, baik. Nah, ini bisa secara langsung atau video call, video conference, telepon dan sebagainya yang sesuai ya atau disepakati ya. Yang bersepakat antara DJP dengan nanti dua belah pihak akan berunding. Antara Jangka waktunya kedua belah kapan? Ini dikasih jangka waktu 24 bulan, Mas Rimba. 24 bulan untuk 2 melakukan tahun perundingan. ya, 2 tahun. Ini bisa lebih cepat sih. Iya. 24 bulan atau 2 tahun. Nah, nanti bagaimana jika di tengah-tengah ternyata belum selesai gitu ya, bisa dilakukan perpanjangan, Mas Rimba. Perpanjangan. Tapi ada syaratnya ya. Perpanjangan itu 1 kali 24 bulan juga. Jadi bukan 24 jam ya. Jangka waktunya 2 tahun. Perpanjangan bisa juga 2 tahun. Totalnya 4 tahun sebenarnya. Tapi syaratnya adalah diajukan 6 bulan sebelum jatuh tempo yang pertama, Mas Rimba. Baik, Mas Andik. Tadi dicontohkan deh dengan tanggal ya, Mas Andik ya. Kalau seandainya batas akhir perundingannya adalah 31 Desember 2024. Batas untuk melakukan perpanjangannya kapan ya, Mas? Jadi kan 6 bulan sebelum jatuh tempo ya berarti. Berarti mulai 1 Juli 2024 tadi ya, Mas Rimba. Iya. Ini bisa diajukan perpanjangan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah sudah tercapai udah ketemu nih Mas Rimba ya, kesepakatan harga transfernya dan sudah ketemu nih titik berat penafsiran P3B-nya ini ketentuan yang mana. Itu intinya di perundingan pertama tuh ada hasilnya, cuma waktunya kurang gitu ya. Jadi bisa diajukan perpanjangan selama 24 bulan juga ya Mas Rimba ya. Seperti itu kan pajak. Oke, baik Mas Andik. Sekarang kita lanjutkan setelah perpanjangan persyaratan perpanjangan tadi ya Mas Andik ya. Nah, sekarang dalam proses perundingan ini tentunya DJP memiliki wewenang dong selaku yang diminta untuk melakukan MAP. Apa yang akan dilakukan DJP, Mas Andik? Baik Mas Rimba, ada sih Mas kewenangan dari DJP dalam perundingan ini ya Mas Rimba. Apa saja itu kawan pajak? Yaitu adalah meminta informasi atau bukti. Tadi kan di awal wajib pajak menyampaikan daftarnya saja ya. Baru daftarnya aja ya. Nanti di sini DJP berwenang untuk meminta data itu dan harus wajib disampaikan oleh si pemohon tadi. Dan melakukan pembahasan tentunya ya. Nanti bisa saja diundang nih yang pemohonnya tadi. Kemudian ada peninjauan ke lokasi usaha juga bisa, atau pertukaran informasi perpajakan di sini. Nah, dalam perundingan ini DJP juga harus memiliki posisi, Mas Rimba. Apa yang dimaksud posisi di sini adalah kita harus DJP ini harus memperhatikan, Mas Rimba. Seperti sudah kita ketahui tadi ya, penyelesaian sengketa ini tidak hanya melalui MAP ini, bisa saja melalui upaya hukum domestik seperti banding keberatan tadi ya. Jadi DJP harus memperhatikan posisi dari putusan banding tersebut. Jika ternyata sengketa yang diajukan MAP dengan sengketa yang diajukan banding ya, banding itu adalah berbeda, maka perundingan tetap dilanjutkan karena memang tidak berhubungan ya. Asal sengketanya berbeda ya. Sengketanya berbeda. Kemudian bagaimana jika putusan bandingnya sudah terbit, kemudian sengketanya ini ternyata sama ya Mas Rimba ya. Sengketa antara banding dengan MAP ini sama. Ini syaratnya jika tidak diajukan PK, maka posisi DJP adalah menggunakan putusan banding itu dalam perundingan ini. Kemudian bagaimana jika putusan PK-nya sudah terbit? Nah, nanti posisi DJP adalah menggunakan data putusan peninjauan kembali atau PK ini, atau bahkan menghentikan perundingan. Oke, jadi nanti ada jika sengketanya sama ya. Jika sengketanya sama ada untuk menghentikan perundingan justru ya. Oke, baik. Mas Andik, ini tadi tahapannya Mas Andik menyampaikan panjang juga ya, mulai dari permintaan sampai dengan penelitian, perundingan, proses perundingan. Nah, berunding ini kan pasti ada hasilnya ya, Mas? Iya betul. Iya dong. Iya nggak sih? Hasilnya apa, Mas? Ya, kalau namanya perundingan pasti ada setuju nggak setuju ya Mas Rimba. Nah, ini outputnya adalah kesepakatan atau ketidaksepakatan. Iya, oke, baik. Bagaimana jika sepakat antara dua belah pihak tadi ya Mas Rimba ya. Nanti akan diterbitkan pemberitaan tertulis Mas Rimba. Bahwa sudah disepakati bersama nih 14 hari kalender harus disampaikan kepada pemohon. Nah, nanti saat menyampaikan surat kesepakatan tadi ya Mas Rimba tertulis tadi ya, itu juga harus wajib pajak melampirkan 2 surat pernyataan Mas Rimba. Surat pernyataan pertama adalah surat pernyataan tidak mengajukan penyelesaian sengketa di luar MAP ini. Jadi harus
menyampaikan surat pernyataan akan memakai kesepakatan ini. Jadi tidak boleh menyelesaikan di luar MAP ini. Oke, berarti artinya tidak boleh sengketa yang sama itu dalam upaya hukum selain MAP ini ya? Ya. Kemudian surat pernyataan akan mencabut sengketa yang terkait P3B ini ya, yang sama dengan MAP ini ya, yang juga diajukan melalui tadi ada banding, PK, gugatan segala macam tadi. Yang tadi dicabut. Jadi tidak ada dua jalur gitu ya Mas ya. Harus ini. Harus sengketanya sama ya. Kalau sudah tercapai kesepakatan terlebih dahulu ya. Sementara yang lain tadi masih proses gitu kan, masih on progress. Jadi kita harus dicabut dulu. Jadi kalau misalkan contoh nih, wajib pajak atau pemohon sedang melakukan banding, tapi materi sengketanya tuh sama. Dan kita duluan, MAP duluan ya. MAP selesai, sudah ditindaklanjuti dan ada kesepakatan. Maka jika ada materi dalam pengajuan banding pemohon itu harus dicabut. Kalau dia lebih memilih kesepakatan ini ya Mas Rimba ya. Nanti harus dicabut gitu. Iya, baik. Oke, baik Mas Andik. Selanjutnya, saya masih belum selesai nih, masih penasaran Mas Andik. Terus hasil dari tindak lanjut MAP itu apa? Pasti ada produknya dong. Iya betul. Tadi ada sesuatu yang akan disampaikan. Iya betul sekali. Baik Mas Rimba dan kawan pajak semua, tadi kan telah terjadi tanggal kesepakatan ya Mas Rimba ya. 14 hari harus disampaikan kepada pemohon bahwa ini udah ada kesepakatan gitu ya. Nanti tindak lanjutnya adalah 1 bulan sejak tanggal pemberitahuan itu disampaikan, diterima atau pemohon tadi ya, itu harus diterbitkan surat keputusan persetujuan bersama atau kita singkat menjadi SKPB. Oke, baik. Sudah 1 bulan ya diterimanya pemberitaan tertulis oleh pejabat berwenang, mitra P3B bahwa MAP dapat dilaksanakan tadi ya. Kemudian disampaikan pemberitaan tertulis kepada pejabat mitra P3B bahwa persetujuan dapat dilaksanakan begitu ya. 1 bulan nanti diterbitkan SKPB tadi ya Mas. Berarti at the end ya gitu ya. Maksudnya output terakhirnya adalah SKPB tadi ya, surat keputusan persetujuan bersama. Benar ya Mas Andik ya? Kalau saya tarik lagi ke belakang sedikit aja. Tadi Mas Andik sempat menyampaikan bahwa ada DJP bisa menghentikan perundingan. Perundingan, ya. Betul ya? Betul. Jadi apakah itu bisa dilakukan dan kenapa itu dilakukan? Jadi dalam perundingan itu ada beberapa hal ya Mas Rimba dan kawan pajak semua yang menyebabkan dihentikannya perundingan itu. Itu apa saja? Pertama adalah pemohon ini tidak menyampaikan informasi atau bukti yang terkait sengketa tadi ya Mas Rimba ya dalam waktu 2 bulan. Jadi tadi kan awalnya submit permohonan tadi hanya menyampaikan daftar listnya saja ya, bukti-bukti. Nanti kemudian dari perundingan itu kita minta datanya, ternyata dalam waktu 2 bulan itu tidak dipenuhi, nanti perundingan akan dihentikan. Itu contohnya. Kemudian ada ternyata sudah daluarsa penetapan, itu perundingan tidak perlu dilanjutkan. Artinya ada hal-hal yang menyebabkan harus dihentikan ya gitu ya Mas Andi. Ya. Atau ternyata kemarin ada program pengampunan pajak ya Mas Andi. Ternyata wajib pajak dan baginya mengikuti, berarti perundingan ini dihentikan atau tidak dilanjutkan. Berarti ada beberapa ya Mas Rimba. Iya, berarti DJP atau Direktur Jenderal Pajak dapat menghentikan jika ada tadi ya atau apa namanya beberapa hal tadi yang Mas Andik sampaikan. Nah sekarang itu kan tadi kalau penghentian itu dari sisi DJP, ya kan. Kalau ternyata dari pemohon nggak jadi berubah pikiran gitu Mas Andik, itu bisa nggak sih? Bisa saja Mas Rimba, tapi ada syaratnya ya Mas Rimba ya. Ada hal-halnya juga ya. Kalau berubah pikiran berarti dia sudah submit berarti awalnya ya. Sudah submit, kemudian dilanjuti penelitian, ternyata hasilnya adalah bisa dilanjut, kemudian lanjut perundingan. Nah, di sini baru bisa masuk nih wajib pajak atau pemohon tadi mencabut istilahnya ya, mencabut permintaan itu. Tapi syaratnya adalah dalam waktu 6 bulan. 6 bulan dari 6 bulan perundingan tadi Mas Rimba. Oke. Waktu 6 bulan contohnya gimana ya? Jadi mulai contoh pakai tanggal Mas. Jadi mulai disubmit tanggal 1 Januari 2024. Submit tadi ya, terus pokoknya intinya perundingan udah mulai ya Mas Rimba ya. Perundingan mulai 6 bulan. Oh, jadi udah dalam tahapan perundingan ya. Bolehnya tahap perundingan saja. 6 bulan sejak tanggal perundingan itu masih bisa diajukan pencabutan. Tapi kalau udah bulan ke-7 itu nggak bisa.
Oke, berarti kalau mulai berundingnya 1 Januari 2024, maka terakhirnya adalah 30 Juni. Itu dalam Boleh rentang mencabut waktu itu ya? bisa mencabut Oke, permohonan baik. MAP. Iya, baik. Wow, luar biasa sekali kawan pajak. Tapi masih ada satu lagi pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Mas Andik nih kawan pajak. Mas Andik, setelah tadi kita kembali, produk akhirnya adalah SKPB. SKPB ini apa? Dan SKPB ini sifatnya apakah seperti SKP? Apakah seperti STP atau bagaimana? Boleh disampaikan ke kawan pajak. Baik kawan pajak. SKPB ini dia bisa kita ibaratkan sebagai dasar penagihan, Mas Rimba. Setara dengan dasar penagihan atau pengembalian. Jika ternyata dari SKPB tersebut menyebabkan ada pajak yang kurang dibayar atau bahkan ada kelebihan ya. Oke. Jadi itu digunakan sebagai dasar penagihan atau pengembalian pajak. Gitu, Mas Rimba. Oh ya, baik. Itu contohnya pengembalian ini, misalnya hasil output SKPB ini ternyata dari penerapan yang sengketa tadi ya, ternyata misalnya sudah dipotong 20%, harusnya menjadi 10%, berarti ada kelebihan ya Mas Rimba. Nah ini bisa sebagai dasar pengembalian atau penagihan ya Mas Rimba ya. Contohnya pengembalian ini apa? Misalnya tadi ada sengketa pertama, sengketa P3B, pertama dikenakan tarif 20%, ternyata harusnya menurut SKPB ini adalah 10%, berarti ada kelebihan ya Mas Rimba ya. Nah di sini SKPB bisa menjadi dasar pengembalian. Nah syaratnya adalah atas sengketa tersebut belum diterbitkan SKP dan memang ada LB-nya, kelebihan ya Mas Rimba ya. Nanti akan ditindaklanjuti melalui pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau PMK 187 tahun 2015. Itu contohnya pengembaliannya. Berarti tadi syaratnya belum terbit SKP dulu ya Mas Rimba ya. Itu bisa nanti melakukan pengembalian. Nah, untuk yang sebagai dasar penagihan berarti ada klausul pajak yang masih harus dibayar berarti ya Mas Rimba ya. Jadi contohnya SKPB ini terbit sebelum adanya pemeriksaan Mas Rimba contohnya. Berarti atas pajak yang terutang di SKPB ini harus diperhitungkan atau oleh wajib pajak ya. Di dalam harus mungkin kalau udah lapor SPT harus pembetulan SPT terlebih dahulu. Kalau belum berarti harus diperhitungkan saat pelaporan SPT. Oh baik. Itu kalau sebelum dilakukan pemeriksaan. Bagaimana kalau sudah diperiksa tapi belum terbit SKPB-nya terbit gitu ya. Berarti wajib pajak dapat menggunakan prosedur pengungkapan ketidakbenaran. Itu dia harus diperhitungkan di situ ya nilai SKPB-nya. Bagaimana kalau sudah terbit SKP atau terbit tadi ya pasal 36 ayat 1B atau gugatan banding PK dan sebagainya, nanti DJP akan memperhitungkan menghitungkan kembali pajak yang terutang yang di-state di SKPB tadi. Akan diperhitungkan di situ. Iya. Wow, luar biasa sekali ya. Baik Mas Andik, saya masih penasaran satu lagi Mas Andik. Tadi Mas Andik soalnya menyampaikan adalah ada penagihan. Oh iya betul. Ya, ada sanksinya dong Mas Andik. Nah ini sanksinya bagaimana? Yang dimaksud itu ini Mas Rimba, misalnya SKPB ini sudah terbit, kemudian di lain pihak ini ada putusan banding keberatan dan penyidikan kembali ya, itu sudah terbit juga. Nah untuk menerbitkan STP atau sanksi, dasar pengenaannya adalah memperhitungkan juga pajak yang terutang dari SKPB ini. Kalau boleh saya contohin Mas Andik, misalkan keberatan sudah ada terbit dengan dasarnya kurang bayarnya 100. Ada SKPB sebesar 50. Maka dasar pengenaannya adalah memperhitungkan, berarti itu dipakai gabung juga ya. Oke. Oh iya, berarti dijadiin satu baru itu sebagai dasar untuk menghitung sanksinya ya, gitu ya Mas Andik ya. Oke, baik. Sepertinya rasa penasaran saya sudah cukup nih mewakili kawan pajak sepertinya Mas Andik. Ya kayaknya sebelum kita masuk ke dalam penutup, boleh Mas Andik minum lagi. Saya pun juga minum lagi. Sepertinya Mas Andik menjelaskannya sudah cukup panjang, lebar, namun haus ya kawan pajak. Oke, baik Mas Andik, dari seluruh tahapan MAP tadi, mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan oleh Mas Andik? Sudah cukup ya. Sudah cukup ya? Oke, kalau memang udah cukup,
boleh kasih closing statement kepada kawan pajak dong Mas Andi. Oke, kawan pajak dan Mas Rimba, seperti sudah kita ketahui bersama ya, kalau sengketa P3B itu bisa diajukan melalui upaya hukum domestik seperti tadi banding, keberatan dan sebagainya. Ternyata ada alternatif lain yaitu melalui MAP ini Mas Rimba yang cukup fleksibel dan sederhana sebenarnya Mas Rimba. Oke. Jadi ada jalur lain itu ya Mas Rimba ya untuk mengajukan sengketa ini, menyelesaikannya. Oh, wow, luar biasa sekali closing statement dari Mas Andik ya kawan pajak. Baik, namun kawan pajak apabila kawan pajak terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi KPP terdekat kawan pajak, KPP terdaftar, atau menghubungi Kering Pajak di 1500-200, atau juga dapat mampir ya ke media sosial Direktorat Jenderal Pajak di Twitter atau Instagram dengan akun @ditjenpajakri atau di KPP Wajib Pajak Besar 1 ya Mas Andi, di Instagram like juga ya. Iya. Untuk follow, like dan komen di @pajakwpbesar 1, satunya dengan angka ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak dan juga kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan podcast pada kesempatan kali ini. Untuk kawan pajak selalu jaga kesehatan dan juga untuk selalu tetap bahagia. Baik, kami pamit undur diri. Saya Rimba Maulana dan juga rekan saya Andi Trijahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat.